Nah, sejauh ini dari Yayasan Kita Bisa dan juga dari Yayasan Senyum Insan Nusantara, ini sudah berapa banyak sih yang sudah tersalurkan nih? Karena memang ternyata nggak sedikit nih yang ternyata meragukan nih Mbak, yayasan-yayasan yang mungkin ternyata malah dialihkan ke hal yang lain nih untuk transparansi ke donatur ini seperti apa gitu. Di kami di Sedekah Terbuka atau Yayasan Senyum Nusantara, pengurusnya itu rata-rata sudah bekerja. Ada yang manajer di Telkomedika, ada yang di rumah sakit, ada yang di Sekda Kabupaten, dan saya sendiri di Universitas Terbuka gitu. Namanya Sedekah Terbuka tuh awalnya sebenarnya dari Universitas Terbuka. Yang donasi itu rata-rata karyawan dari Universitas Terbuka. Jadi namanya Sedekah Terbuka kayak gitu sih. Nah, saya lupa ngejelasin itu tadi. Masih ada korelasinya ya? Iya lupa. Jadi yang kami salurkan itu, kalau saya rekap itu dalam waktu per tahun itu hampir ya pokoknya antara 1 miliar ke atas lah, 1 miliar ke atas. Dan uniknya di Sedekah Terbuka itu kita tuh nggak digaji dan nggak makan dari uang donasi gitu, karena kami punya penghasilan sendiri. Justru Sedekah Terbuka dibentuk itu dari kecanduan para donatur dan pengurus, kecanduan dari teman-teman gitu ya yang bersedekah. Karena sedekah itu kalau dibiasakan tuh jadi candu. Jadi candu, candu. Jadi kalau nggak sedekah itu hati itu kayak nggak tenang. Nah, di situ kami menangkap peluang bahwa kami siap menjadi kurir gitu, kurir sedekah, karena kami akan berbisnis dengan yang memberikan rezeki gitu. Jadi kecanduan itu kami tangkap, kami salurkan pure untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, karena mungkin menyadari juga ya Mas, kalau ternyata akhirat ini perlu dikejar nih. Jadi nggak cuma dunia aja yang dikejar gitu ya. Nggak cuma materi aja yang dikejar, tapi juga akhirat dan ketenangan jiwa dari ini, harta ini pasti ada pertanggungjawabannya gitu kan. Jadi memang perlu untuk disadari ya, karena memang banyak yang mungkin belum sadar nih sama hal kayak gini gitu. Nah, untuk Yayasan Kita Bisa sendiri ini gimana Mbak untuk pelaporan dari donasi-donasi yang sudah masuk sendiri itu seperti apa? Kalau data terakhir ya memang sudah diakumulasi oleh tim audit kami di 2020 itu ada total perolehan donasi sekitar 835 miliar. Dan itu memang disalurkan ke penerima manfaat yang memang banyaknya itu di medis dan juga kesehatan seperti itu. Jadi seperti kata Pak Jaka, memang kita dari awal berdiri karena basis kemanusiaan ya. Jadi disalurkannya juga melalui teman-teman yang memang bergerak di bidang kemanusiaan. Kita melibatkan stakeholder, kita juga melibatkan komunitas lokal, melibatkan yayasan untuk penyaluran dari orang-orang baik. Jadi ibaratnya donasi yang masuk itu kita salurkan langsung gitu melalui tadi proses pencairan dan juga request program dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya yayasan yang berpartner dengan Kita Bisa, tapi juga teman-teman di luar sana yang memang ingin mengajukan gitu untuk bantuan program di Kita Bisa itu juga bisa gitu, selama memang anggarannya sesuai gitu, memenuhi syarat dan ketentuan seperti itu. Namanya juga Kita Bisa gitu kan. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa ya. Oke deh. Yang jelas ini yang paling penting adalah gimana sih cara kita buat jadi donatur di Yayasan Senyum Insan Nusantara ataupun di Yayasan Kita Bisa. Nanti akan kita jawab, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, today's best music, Hotness. Nggak kerasa kita sudah di segmen ketiga di program biasa, bincang apa saja bersama narasumber yang nggak biasa-biasa aja, karena ini keren banget ya. Yayasan Senyum Insan Nusantara dan juga ada Yayasan Kita Bisa yang sudah diwakilkan oleh Mas Jaka Pamungkas selaku founder dari Senyum Insan Nusantara atau Sedekah Terbuka, dan ada juga Mbak Anissa Fitriani selaku perwakilan dari Yayasan Kita Bisa. Yang jelas ini keren banget, informasinya dalam banget ya. Ini dunia akhirat pokoknya seimbang deh. Apalagi di hari Jumat baik ini, Jumat berkah yang pastinya bikin kita sadar nih kalau ternyata kita ini hidup nggak cuma untuk sendiri aja, tapi juga harus bermanfaat untuk orang lain. Dan banyak sekali orang-orang yang
mungkin membutuhkan nih yang di sekitar kita yang belum kita perhatikan, dan tanpa kita sadari ternyata kita ini sebenarnya mampu loh untuk membantu mereka ya. Mungkin dari perbincangan kita kali ini kita jadi lebih mawas diri nih kalau ternyata hidup di dunia itu nggak cuma untuk diri sendiri aja, tapi juga untuk orang lain. Nah, yang jelas sebagai yayasan yang bergerak di organisasi sosial nih, ini untuk Mas Jaka atau mungkin untuk Mbak Anissa, apa sih tantangan dan rintangannya nih dalam setiap program-program yang telah dilaksanakan gitu? Tantangannya itu ada dua sebenarnya. Tantangan secara pendanaan, yang kedua tantangan secara konflik sosial. Nah, dari pendanaan itu gampang banget loh, orang itu bisa mengerjakan kegiatan sosial kalau dananya ada. Kalau dananya nggak ada ya kami bisa apa gitu. Jadi kami berharap sih teman-teman Hotners bisa mengenal sedekah terbuka gitu, bisa mempercayakan donasinya ke sedekah terbuka. Kami juga bekerja sama dengan Bajnas Hub, dengan badan wakaf, uang gitu. Jadinya insya Allah kami amanahkan dengan baik. Tantangan keduanya itu konflik sosial itu ya namanya kita bersosialisasi dengan masyarakat, apalagi mau dibantu atau tidak dibantu pasti kan ada konflik. Dibantu aja bisa ada konflik nih, mulai dari tuntutan ini tuntutan itu, nggak dibantu apalagi kayak gitu. Bahkan konflik antara relawan antara relus itu biasa dalam organisasi kayak gitu kan. Tapi itu semua kalau kita mendasarinya dengan lillah gitu, insya Allah selesai dengan sendirinya gitu. Apalagi kalau kita tidak bermain-main dengan amanah, jadi itu akan selesai gitu. Tapi kalau kita bermain-main itu akan terus, masalah itu akan terus berkembang kayak gitu. Itu aja sih, nggak ada konflik yang serius sih. Jadi walaupun mengalami rintangan dan hambatan sendiri, ini tetap harus jalan terus ya Mas ya, untuk amanah nih harus terrealisasi gitu ya. Ya, karena sedekah terbuka itu kepunyaan Allah. Kami doktrin yang selalu kami tanamkan di semua relawan dan pengurus itu, sedekah terbuka itu kepunyaan Allah. Kita tuh cuman kurir aja, dan kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa gitu. Itu doktrin yang selalu saya tanamkan kepada saya sendiri dan kepada teman-teman. Lalu untuk Mbak Anissa sendiri, ini di Yayasan Kita Bisa ya, mungkin Kita Bisa ini sudah bergerak cukup lama ya. Ini kira-kira apa aja sih ya hambatan dan rintangannya yang dirasakan saat ini? Sebetulnya hambatan dan rintangannya lebih ke trust donatur ya, karena memang kita berupaya mungkin untuk lebih bisa memprovide apa yang donatur butuhkan, karena sebetulnya donatur itu akan menjadi donatur rutin ketika dia merasa yakin donasinya tersalurkan dengan baik. Seperti itu. Kita bisa dalam hal ini sudah dapat izin dari Kemenhukam, kemudian izin dari Basnas, kemudian dari Kementerian Sosial, kemudian ada dari Kominfo juga untuk sebagai badan pengumpul uang untuk donasi dan juga penyalur zakat seperti itu. Jadi secara langsung di aplikasi kita juga memprovide nominal dana yang memang nanti akan disalurkan. Kemudian kalau misalnya melibatkan iklan, ada berapa biaya iklannya di situ. Jadi setransparan itu. Kemudian juga untuk donatur yang memang donasi di galang dana tertentu di Kita Bisa, itu nanti akan dapat notifikasi email gitu perihal jika ada aktivitas yang dilakukan di galang dana bersangkutan. Misalnya kalau udah penyaluran oleh teman-teman galang dananya itu atau teman-teman yayasan, itu nanti dapat notifikasinya ke email. Berikut dokumentasinya dan bukti-bukti penyalurannya gitu. Jadi memang kita berupaya meningkatkan trust donatur, karena selama ini itu yang memang menjadi poin yang kita utamakan seperti itu. Kendalanya mungkin di situ aja sih Kak. Jadi memang kepercayaan itu penting banget ya Mbak ya, dalam hal ini. Sebagai yayasan organisasi sosial, yang jelas amanah untuk memegang kepercayaan itu yang justru nggak ternilai nih Hotners ya. Dan mungkin untuk Yayasan Senyum Insan Nusantara dan Yayasan Kita Bisa ini begitu erat ini menjaga kepercayaan dari para donatur yang mungkin masih meragukan nih. Jadi jangan sampai meragukan lagi deh, karena memang sudah sebegitu banyaknya yang sudah diwujudkan, yang sudah dicapai oleh kedua yayasan ini. Nah, terus untuk Yayasan Senyum Insan Nusantara dan Yayasan Kita Bisa sendiri, ini ada project atau ada program apa lagi sih yang mungkin ada kolaborasi khusus nih gitu? Hubungan sedekah terbuka dengan kitabisa.com itu ibarat teman akrab. Kami itu partnership yang memang
awal-awal program Bisa Sembuh juga dirintis ya. Bisa Sembuh itu program yang bantuan medis. Kami menyalurkan bantuan dari kitabisa.com, dari para artis atau influencer, dari brand juga, dari program-programnya juga gitu. Jadi kami juga kurirnya atau perpanjangan tangannya dari kitabisa.com kayak gitu. Karena dalam kemanusiaan itu tidak ada persaingan, yang ada sinergitas, karena bahasa kita cuma satu, bahasa kemanusiaan kayak gitu. Kami sih berharapnya justru kami ini bisa bersinergi juga dengan pemerintah gitu, dengan pemerintah, terutama dinas kesehatan dan dinas sosial, yang dimana kami melengkapi peran pemerintah dan menutupi kekurangan mereka gitu. Tolong dong kita bareng-bareng kita sinergi gitu. Berkolaborasi juga bisa semakin mempercepat nih tujuan dan visi misi. Mungkin dari kedua instansi, dari pemerintah juga bisa, dari yayasan juga bisa tercapai gitu ya Mas ya, kalau adanya kolaborasi. Iya betul. Dan untuk donatur sendiri nih, atau calon donatur dari Hotners atau mungkin dari masyarakat luar yang mungkin mau berdonasi di Yayasan Senyum Insan Nusantara ataupun di Yayasan Kita Bisa, ini seperti apa sih caranya? Mungkin ada kontak personnya atau ada sosial medianya mungkin? Kalau misalnya di Kita Bisa itu cara berdonasinya sebetulnya ada banyak cara gitu. Yang pertama adalah menjadi user Kita Bisa, yaitu dengan mendownload aplikasi Kita Bisa, kemudian daftar, diiringi dengan submit administratif perihal KTP, kemudian NPWP dan juga dan lain sebagainya. Nah, selain menjadi orang yang bisa berdonasi, user Kita Bisa itu juga bisa menggalang donasi. Jadi memang kita saling aja gitu ya, bisa donasi, saling bisa. Nah, kemudian bisa juga tanpa akun atau tanpa daftar itu bisa, tapi momennya itu ketika Hotners nanti ngelihat iklan-iklan aja gitu. Nah, tapi memang disarankan untuk mendaftar akun dan juga mendownload aplikasi Kita Bisa gitu. Bisa di Play Store dan App Store. Iya, bisa di Play Store dan App Store, dan juga bisa dimulai dengan Rp1.000. Yang jelas di dalam aplikasi itu kita bisa menjadi donatur dan juga bisa mendapatkan donasi gitu ya Mbak? Iya betul, dengan cara menggalang dana. Kemudian selain itu di aplikasi juga ada fitur saling bantu yang tadi udah aku jelasin di awal. Saling bantu bisa daftar, kita mau saldonya 20.000 atau 30.000, itu ada pilihannya nanti. Kemudian kita bisa mengajukan bantuan gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau membantu dan ingin mencari bantuan, boleh bisa download aplikasi Kita Bisa. Lengkap banget ya. Jadi di situ juga kita bisa melihat donasi-donasi yang dibutuhkan ini dalam bentuk seperti apa dan juga untuk apa ya Mbak ya. Kita tinggal bisa pilih aja nih donasi kita mau diserahkan kemana, dan mungkin udah sebegitu gampangnya, sebegitu mudahnya untuk berdonasi nih. Jadi dalam sekali klik langsung bisa tersalurkan gitu ya. Dan mungkin bisa di Instagram juga ada ya Mbak ya? Iya, Instagram juga ada, Kita Bisa.com. Tinggal di follow, tinggal dilihat, mungkin banyak juga di situ program-program dan event-event yang dilakukan oleh Kita Bisa nih. Jadi udah terpercaya itu gitu ya Kita Bisa. Untuk Yayasan Senyum Insan Nusantara sendiri bagaimana nih Mas? Teman-teman bisa menghubungi di 0857 8281 684. Nanti saya ulangi lagi ya. Atau teman-teman bisa lihat di Facebook atau Instagram Sedekah Terbuka gitu. Di situ ada nomor telepon yang tadi 0857 sekian tadi. Donasinya ada di situ. Ada dua pilihan atas nama rekening Yayasan Senyum Insan Nusantara. Nanti teman-teman pas donasi itu bisa langsung ngucapin akadnya buat apa nih dari program-program kita. Karena memang kita tuh memegang akad gitu. Kalau memang sepertinya akadnya untuk kesehatan ya udah untuk kesehatan. Tapi kalau sepertinya untuk semua program deh nggak apa-apa, ya udah berarti kami fleksibel dong pakainya gitu. Kayak gitu. Begitu mungkin ya. Jadi di Facebook atau Instagram Sedekah Terbuka. Jangan lupa di follow juga nih ya untuk Instagram Yayasan Senyum Insan Nusantaranya, atau Instagram Sedekah Terbuka, itu di follow dan bisa dilihat juga di situ event-event dan kegiatan-kegiatannya yang sudah dilaksanakan oleh Yayasan Senyum Insan Terbuka ya Mas ya. Dan untuk terakhir deh, closing statement dari Mas Jaka dan juga Mbak Anissa ini terkait dari sosial gitu ya, kebutuhan organisasi sosial yang memang bergerak untuk manusia gitu ya. Ini seperti apa sih untuk himbauan atau mungkin harapan ya yang ingin diwujudkan gitu? Kalau dari saya, Sedekah Terbuka itu motonya itu bagian solusi untuk negeri.
Nah, jadi kami itu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan. Kami berharap ke depannya kami bisa mendapatkan dukungan dari teman-teman donatur semua, dari pemerintah juga, dari manapun. Kami bekerja sama dengan manapun dan kami terbuka dengan manapun gitu. Kami siap menjadi kurir ataupun jadi partner teman-teman semua dalam menyalurkan dana dari teman-teman semua. Itu sih harapan kami bisa lebih dipercaya dan kami bisa berkembang dengan baik. Oke, terima kasih untuk Mas Jaka atas closing statementnya. Kemudian juga dari Mbak Anissa, silakan. Kurang lebih sama ya dengan Pak Jaka yang sampaikan gitu. Jadi untuk teman-teman Hotners yang memang belum download aplikasi Kita Bisa dilihat juga di HP-nya. Kemudian harapan dari Kita Bisa secara company ya, kita mendapat trust yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya, karena memang Kita Bisa juga menjadi salah satu platform digital fundraising yang dipercaya gitu di Indonesia kan. Jadi memang itu harapan kami, dan kami juga berusaha untuk memprovide apa yang teman-teman donatur butuhkan gitu. Jadi memang kita juga perlu bantuan dari berbagai macam pihak, apalagi di Banten ini memang kita butuh peran dari stakeholder terkait, dari pemerintah terkait untuk sama-sama menyukseskan program kita gitu. Jadi memang jalannya harus bareng-bareng seperti itu. Oke, terima kasih untuk closing statement Mbak Anissa ya. Banyak banget yang udah kita kulik nih dari Yayasan Senyum Insan Nusantara dan juga Yayasan Kita Bisa ya. Kesimpulannya cuma satu, bahwa setiap manusia itu harus saling membantu, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan membantu. Nah, yang jelas untuk Hotners yang mungkin mau berdonasi, boleh banget, karena caranya sudah disebutkan oleh kedua narasumber kita ya. Tinggal dicek aja di Instagram masing-masing yayasan, dan juga udah sebegitu mudahnya karena dengan bantuan e-wallet yang sudah disediakan oleh Yayasan Kita Bisa nih, jadi tinggal klik aja bisa langsung kita melakukan donasi sekecil apapun itu. Yang jelas kalau niatnya ikhlas ya, itu bisa menjadi ladang pahala juga nih ya Mbak untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk Hotners yang belum follow Instagram @hotradio_serang ya, karena kita setiap momen ini selalu melakukan program biasa atau bincang apa saja bersama narasumber yang nggak biasa-biasa aja, seperti yang kali ini dari Yayasan Senyum Insan Nusantara. Terima kasih banyak Mas Jaka Pamungkas dari founder Senyum Insan Terbukanya ya. Semoga sukses selalu dengan program-programnya, dan untuk Mbak Anissa Fitriana juga dari Yayasan Kita Bisa, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga harapan-harapan kita terhadap kemanusiaan, terhadap dunia relawan yang mungkin saat ini masih banyak yang belum sadar nih Mbak dengan hal tersebut, ini sama-sama kita bergerak, berkolaborasi untuk sama-sama membangun negeri juga nih. Kita berbincang-bincang. Untuk Hotners yang lagi santai, selamat bersantai. Mila akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.